perfect. I paint a perfect picture for my suckers with precision. My intentions to get with you with that. The double OP dog, my fucking homie, just so cold how we fade our foe. Show enough. You miss your mom, and I know you miss your dad when I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had. I can see you sad, even when you smile. Like corn breeze, tall brown skin, her weave like palm trees. I went covered up, did my dog in between a donut. Don't want it, it ain't no slut. Musik hip-hop merupakan sebuah gerakan norma budaya, adat istiadat yang mulai tumbuh pada sekitar tahun 1970-an. Musik hip-hop ini mulanya dikembangkan oleh masyarakat Afro-Amerika serta Latin Amerika. Hip-hop umumnya adalah perpaduan dari rap, DJ, breakdance, serta graffiti. Namun belakangan ini, musik hip-hop juga turut diwarnai dengan beatboxing, yaitu suatu cara berbicara yang disuarakan melalui rima yang ritmis dan disertai dengan musik latar yang juga ritmis. Hingga kini, hip-hop masih menjadi salah satu musik yang digemari oleh berbagai kalangan di belahan dunia manapun. Nah, bagaimana sejarah hip-hop dan perkembangannya? Simak video ini lebih lanjut. Awalnya, pertumbuhan hip-hop dimulai dari The Bronx di kota New York dan terus berkembang dengan pesat hingga ke seluruh dunia. Hip-hop pertama kali diperkenalkan oleh seorang Afro-Amerika, Grandmaster Flash and the Furious Five. Awalnya, musik hip-hop hanya diisi dengan permainan musik dari seorang disc jockey dengan membuat variasi dari putaran disc hingga menghasilkan bunyi-bunyi yang unik. Rapping atau rap kemudian hadir untuk mengisi vokal dari bunyi-bunyi tersebut. Sedangkan, untuk koreografinya, musik tersebut kemudian diisi dengan tarian patah-patah yang dikenal dengan breakdance. Pada perkembangannya, hip-hop juga dianggap sebagai bagian dari seni, dan untuk mengekspresikan seni visual, kemudian diiringi dengan kemunculan grafiti sebagai bagian dari budaya hip-hop. Ada beberapa pendapat yang mengungkapkan bahwa sejarah hip-hop sebenarnya berasal dari kosakata Afro-Amerika, yaitu hip yang secara harfiah dapat dimaknai sebagai memberitahu atau sekarang, dan disertai dengan akhiran hap. Namun, ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa hip-hop adalah sebutan lain dari bebop. Akan tetapi, menurut Keith Cowboy Wiggins, salah satu anggota dari Grandmaster Flash and the Furious Five, istilah hip-hop sebenarnya terinspirasi ketika ia bercanda dengan temannya yang baru saja bergabung dengan angkatan bersenjata. Bunyi hip-hop sendiri adalah tiruan dari bunyi hentakan kaki para tentara. Dan dari sana, pada setiap pementasannya, Cowboy akhirnya menjadikan kata tersebut sebagai bentuk improvisasi ketika melakukan rap. Hal ini lalu diikuti oleh para musisi hip-hop lainnya, termasuk oleh Afrika Bambaataa yang kemudian mempopulerkan istilah hip-hop sebagai nama dari suatu genre musik yang ia bawakan. Kelahiran dari musik hip-hop tidak hanya sebagai pelengkap genre musik belaka yang mulai ramai dan muncul pada tahun 1970-an. Hip-hop muncul sebagai suatu gerakan musik serta budaya yang tidak terlepas dari keresahan pemuda pada saat itu. Kisah dari seorang yang bernama Cindy Campbell menghiasi kelahiran dari musik hip-hop di dunia. Pada tahun 1973, Cindy mengadakan Back to School Party. Kemudian dari sinilah Cindy memainkan perannya sebagai seorang promotor dari musik hip-hop pertama di dunia. Menurut Hip Hop Education Center, Cindy Campbell bahkan disebut sebagai ibu hip-hop dunia, dikarenakan perannya telah menyelenggarakan acara yang kemudian menjadi sejarah dari kelahiran aliran musik hip-hop. Dalam acara tersebut, Cindy juga mengundang saudara laki-lakinya yang bernama DJ Kool Herc. Berkat acara tersebutlah, DJ Kool Herc disebutkan sebagai pendiri dari musik hip-hop. Acara tersebut diselenggarakan di apartemen Cindy yang berada di 5020 Sedgwick Avenue, Bronx, New York, Amerika Serikat. Menurut sumber lainnya, Cindy sebenarnya ingin menambah uang tanpa meminta pada orang tuanya, sehingga ia memiliki ide untuk membuat acara di gedung apartemennya di Bronx. Cindy kemudian meminta Herc untuk tampil pada acara tersebut. Pada mulanya, Kool Herc bukanlah seorang DJ terkenal di New York. Sebelum pesta tersebut diselenggarakan, Herc kemudian memainkan musik yang berbeda dari DJ pada umumnya yang ada di New York pada saat itu. Herc memainkan potongan musik funk and soul, mulai dari The Jimmy Castor Branch hingga James Brown.
Hal yang dilakukan oleh Herc tersebut menjadi yang pertama dan menjadi alternatif bawah tanah dalam dunia disco, dan pada akhirnya pesat hingga mencapai pusat kota. Pesta yang diadakan oleh Cindy kemudian menginspirasi banyak anak muda di Bronx untuk membuat pesta yang serupa. Tanpa pesta tersebut, hip-hop mungkin saja tidak akan menjadi genre musik serta budaya yang cukup besar pada saat ini. Pesta-pesta setelahnya yang dibuat oleh Cindy kemudian dikenal dengan pesta-pesta blok atau block parties. Dikutip dari Masterclass, pada sekitar tahun 1970-an, ada kolaborasi di antara pemuda kulit hitam, Latin, serta Karibia yang mengadakan pesta-pesta blok. Pesta tersebut memainkan musik funk and soul. Acara tersebut turut menampilkan DJ Kool Herc, Grand Wizard Theodore, Grandmaster Flash, serta Afrika Bambaataa. Setelahnya, muncul eksperimen dengan teknik yang berbeda-beda pada saat itu, mulai dari breakbeat, scratching, freestyle, turntable, toasting, dan lainnya. Lalu teknik tersebutlah yang dianggap sebagai pelopor dari hip-hop dan rap modern saat ini. Pada tahun 1979, sebuah grup trio yang bernama Sugar Hill Gang merilis sebuah lagu berjudul Rapper's Delight. Lagu tersebut kemudian mendapat pencapaian besar di Amerika Serikat dan berhasil menduduki tangga lagu 40 besar di Billboard. Saat itulah, hip-hop kemudian menjadi genre musik yang mendapatkan sorotan publik. Pada tahun 1980-an, perkembangan musik hip-hop semakin kaya, seiring dengan eksperimental yang dilakukan oleh para senimannya. Pada tahun tersebut pula, drum kit digunakan dalam genre musik hip-hop. Alat yang biasa dipakai adalah Roland TR-808, biasa disebut dengan nama 808 atau 808. Dan di akhir tahun 1980-an pula, musik hip-hop memiliki lirik metafora. Hip-hop kemudian mulai menyebar di dunia musik internasional pada tahun tersebut, terutama di Australia, Inggris, serta Jepang. Artis-artis yang populer pada tahun tersebut adalah Grandmaster Flash and Furious 5 dengan lagunya yang berjudul The Message. Pada sekitar tahun 1984, artis hip-hop Run DMC, LL Cool J, dan Beastie Boys mulai memperkenalkan new school hip-hop. Lirik lagu yang biasanya digunakan pada era ini banyak mengandung komentar-komentar sosial dan politik. Musik hip-hop kemudian mencapai masa keemasannya pada akhir tahun 1980-an hingga pada awal tahun 1990. Banyak seniman yang lahir dengan inovasi-inovasi baru. Artis hip-hop yang besar pada saat tersebut adalah Public Enemy, Tupac Shakur, Snoop Dogg, dan lain-lain. Dan pada era ini jugalah subgenre hip-hop muncul, yaitu subgenre gangster rap. Aliran ini menekankan pada gaya hidup anak-anak muda yang ada di kota. Artis yang terkenal adalah Schoolly D, Ice-T, dan NWA. Hingga pada akhir tahun 1990-an, musik hip-hop menjadi genre musik dan arus utama. Hal tersebut ditandai dengan kemunculan Lil Wayne, Timbaland, Nelly, Eminem, dan artis lainnya. Lalu, pada tahun 1995, Grammy Award menambahkan kategori album rap terbaik. Penghargaan tersebut diberikan kepada Nature dengan album yang berjudul Naughty. Hip-hop kemudian memasuki babak baru pada tahun 2000-an dengan berbagai macam eksperimental serta pengaruh dari punk, jazz, indie rock, hingga elektronik. Ya, Kanye West, Outkast, dan The Roots pun menjadi artis yang naik daun dan terkenal pada tahun ini. Perkembangan musik hip-hop pun menjadi semakin pesat dan melahirkan seniman baru dengan keberagaman eksperimental. Contohnya seperti Cardi B, Future, dan Waka Flocka Flame, serta artis-artis lainnya. Pada perkembangannya, musik hip-hop diasumsikan sebagai bagian dari seni, serta memiliki fungsi untuk mengekspresikan seni visual. Karena itulah muncul graffiti sebagai bagian dari budaya hip-hop. Di Indonesia sendiri, musik hip-hop diperkenalkan pertama kali oleh Benyamin Sueb serta Farid Harja. Kemudian, musisi hip-hop lainnya pun turut memperkenalkan musik hip-hop pada masyarakat. Yang paling kita kenal adalah Iwake. Pada era 80-an, ketika anak-anak muda saat itu masih menggemari musik rock, Iwake telah mulai bergelut dengan musik rap. Ya, dan rap sendiri adalah sebuah genre musik yang lebih menekankan pada teknik berceloteh yang diiringi dengan instrumen musik. Rap sendiri katanya lahir dari wilayah timur pemukiman kulit hitam di Bronx. Ya, Amerika membuat musik hip-hop identik dengan budaya Afrika Amerika. Meskipun bagian dari pemukiman tersebut juga dihuni oleh orang-orang keturunan Latin. Bahkan, teknik bernyanyi cepat yang dikenal dengan nama rap ini sebenarnya sudah ada pada budaya tradisional Afrika.
serta Jamaika yang disebut dengan chanting atau berbicara dengan nada serta toasting, yaitu bernyanyi dengan mengikuti dentuman bass serta perkusi. Menurut Afrika Bambaataa, musisi pertama yang menggaungkan musik hip-hop, mengungkapkan bahwa ada 4 unsur penting dalam terbentuknya musik dan budaya hip-hop. Keempat unsur tersebut hadir ketika musik hip-hop ada dan tetap menjadi identitas tersendiri untuk sejarah hip-hop. Dan keempat unsur tersebut adalah, yang pertama ada DJ. Meskipun musik elektronik menggunakan alat DJ telah ada sebelum lahirnya hip-hop, tetapi ada banyak inovasi baru dalam teknik yang membuat DJ menjadi identik dengan musik dari Bronx satu ini. Beberapa istilah DJ diantaranya adalah teknik scratching, yaitu memberi suara unik dengan cara menggesekkan piringan hitam yang digunakan pada saat itu. Lalu ada beat drop, yaitu sebuah teknik yang memperlambat nada yang fungsinya adalah untuk menuju bagian intens dari suatu lagu. Dan fading, yaitu sebuah teknik transisi dari satu lagu menuju lagu berikutnya. Bahkan, teknik-teknik dalam DJ tersebut saat ini masih terus digunakan dalam aliran musik lainnya. Ya, seperti contohnya ada EDM, ada pop, dan DJ pada umumnya. Para DJ di aliran musik hip-hop terkenal dengan eksperimen dalam memadukan nada, lagu, maupun ketukan. Yang kedua ada rap. Rap menjadi ciri khas dari musik hip-hop. Rap juga dianggap sebagai seni ekspresif verbal yang isinya mengenai kritik sosial, ekonomi, dan politik. Dan seringkali rap juga memiliki lirik positif, seperti yang dilakukan oleh musisi yang bernama Nas. Uniknya, meskipun rap seringkali terdengar seperti bicara cepat atau ocehan, rap juga bisa memiliki nuansa yang berbeda dan bergantung pada kata yang dilontarkan oleh sang rapper. Setiap baris dari rap biasanya memiliki rima, menggambarkan bahwa rap ini membutuhkan keahlian khusus untuk menciptakan lirik dan menyanyikannya. Di luar dari musik hip-hop, rap juga telah berkembang dan menjadi suatu genre musik. Dan yang ketiga ada breakdance. Ketika pertama kali muncul, breakdance menjadi suatu terobosan baru dalam dunia tari yang sebelumnya memiliki peraturan tersendiri pada setiap aliran. Breakdance pada umumnya memberi kebebasan bagi para penari untuk berekspresi, menjelajahi gerakan unik yang dapat dilakukan oleh tubuh, serta menggunakan kostum yang nyaman maupun ekspresif. 4 gerakan dasar yang ada pada breakdance ialah down rock, top rock, freeze, dan power move. Nyatanya, ada banyak sekali variasi dari keempat gerakan dasar dalam breakdance tersebut. Biasanya masing-masing dari penari breakdance, yang juga sering disebut dengan b-boy atau b-girl, membuat koreografi tersendiri dengan nama yang unik. Dan yang keempat ada graffiti. Ya, graffiti merupakan seni ekspresi yang dituangkan pada suatu media yang mudah untuk dilihat oleh seseorang. Pada umumnya, media yang digunakan adalah tembok serta fasilitas umum. Meskipun seni graffiti sendiri sudah ada sejak lama, tapi musik hip-hop berhasil membawa seni graffiti ke level yang berbeda. Penggunaan dari warna dan cat semprot pada setiap karya seni graffiti menambah ramai kesan dari musik hip-hop. Sayangnya, dikarenakan media yang digunakan ialah tembok umum, karya seni ini seringkali dianggap sebagai bentuk dari vandalisme. Dan selain keempat unsur di atas, yang dianggap sebagai pilar utama yang akan selalu ada pada musik hip-hop, dan dengan kehadiran subgenrenya, musik hip-hop juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, terutama pada jenis musik tersebut. Dan hip-hop pun mulai dikombinasikan dengan jenis musik lainnya, seperti reggae, rock, techno, dan lain-lain. Berikut kita akan bahas beberapa subgenre dari hip-hop. Yang pertama ada rapcore. Ya, rapcore adalah genre campuran antara hip-hop, rock, punk rock, atau hardcore punk. Dan Run DMC adalah rapper yang sempat berkolaborasi dengan grup musik hard rock asal Amerika. Ya, Aerosmith di lagu yang berjudul Walk This Way. Dan kolaborasi ini kemudian sukses dan duduk di nomor 1 rap song hit pada Billboard Hot 100. Selain Run DMC, pada tahun 1987, Beastie Boys pun sukses dengan rapcore-nya dengan hits yang berjudul Listens to 3 yang diproduseri oleh Def Jam Records. Yang kedua ada elektro. Subgenre satu ini memang sedang naik daun beberapa tahun belakang, dan Run DMC juga merupakan pencetus dari subgenre musik hip-hop satu ini. Lagu Planet Rock dari Afrika Bambaataa menjadi target bagi Run DMC pada saat itu untuk disisipi irama elektro. Dan
sukses di pasaran. Yang ketiga ada Miami Bass. Miami Bass atau Miami Bass merupakan salah satu bagian dari musik hip-hop yang dipopulerkan oleh Two Live Crew, JJ Fad, DJ Magic Mike, serta DJ Laz. Musik satu ini memiliki karakter irama bass yang cukup kuat, dengan lirik lagu yang sedikit menyinggung mengenai seks. Yang keempat ada hardcore hip-hop. Pada sekitar tahun 1990-an, musik dari New York dan East Coast menjadi musik yang cukup keras, serta gelap, sesuai dengan kehidupan yang terjadi di wilayah tersebut. Artis pada tahun 80-an akhir seperti EPMD serta Eric B dan Rakim menjadi salah satu artis pendiri dari musik serta irama hardcore hip-hop ini. Selain artis tersebut, Public Enemy pun turut menyuarakan kreativitasnya dengan menambahkan nuansa kriminal pada setiap lirik lagunya. Dan kita lanjut yang kelima, ada trip hop. Trip hop merupakan genre musik yang terdiri dari musik down-tempo elektronik yang berasal dari awal tahun 1990-an di Inggris, terutama di Bristol. Istilah ini pertama kali digunakan oleh media musik Inggris dan pers sebagai salah satu cara untuk menggambarkan varian yang lebih eksperimental dari breakbeat, yang isinya adalah pengaruh dari soul, jazz, dan funk. Istilah ini pertama kali digunakan di tahun 1989. Ensiklopedia Britannica Online mengklaim bahwa istilah satu ini diciptakan oleh Micmac, yaitu sebuah majalah Inggris yang mengkhususkan pada musik dansa dan digambarkan sebagai pilihan alternatif Eropa pada paruh kedua di tahun 1990-an. Seiring dengan perkembangan zaman, trip hop pun semakin penuh warna dengan kehadiran dari berbagai musisi jazz yang ikut memasukkan genre hip hop dalam musiknya. Ya, oke. Sepertinya sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan dan ceritakan bisa menambah wawasan buat teman-teman, khususnya di dunia musik per-hip-hopan. Oke, saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.